Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini saya Depi Paulia selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memperkenalkan usaha sapi yang bernama Zapi Lor Nglengkong. Zapi Lor Nglengkong. Usaha ini berdiri sejak tahun 1976 dengan fokus utama yaitu pada jual beli sapi. Bapak Heru Subagio atau biasa dipanggil Bapak Kelik selaku pemilik kandang Zapi Lor Nglengkong sudah pada generasi ketiga yang meneruskan usaha ini, di mana usaha ini merupakan usaha turun-temurun dari nenek moyang beliau. Bapak Kelik mulai ikut terjun ke dalam usaha ini dimulai pada awal tahun 2000-an. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, Bapak Kelik mulai berinovasi dengan tidak hanya berfokus pada jual beli namun juga merambah ke bidang penggemukan dan pemotongan. Untuk mengulas lebih jelas usaha sapi ini, mari kita simak pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa rekan dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Segambang dengan NIM 5180-211-018 dengan rekan saya Muhammad Itna Dana Maiswara dengan NIM 510-211-471 dan dengan owner sendiri. Perkenalan Bapak dulu. Ya, nama saya Heru Subagio atau lebih dikenal di kalangan persapian itu Pak Kelik yang dialamatkan di Nglengkong Lor, Sumberjo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Dan di sini ada kandang Sapi Lor Nglengkong, yaitu jenis usaha penggemukan sapi dan jual beli bibit sapi. Terus ini Pak mau bertanya, usaha ini bergerak di bidang sapi ya? Itu khususnya sapi penggemukan atau pemotongan atau gimana ya Pak? Itu di sini terus terang ya Mas, ini kerja jual beli bibit bisa, tapi yang baku adalah untuk penggemukan yang sektornya untuk jangka panjang bisa jangka pendek. Dalam artian kita penggemukan untuk jangka pendek itu di kisaran 5 bulan sampai 7 bulan. Yang untuk jangka panjang, penggemukan jangka panjang bisa 1 tahun sampai 2 tahun. Yang notabene itu nanti untuk penjualan di Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, berarti ini apa namanya? Di sini bisa jual beli sama bisa penggemukan itu nanti keluar masuknya apa namanya? Misalnya udah digemukin nih Pak, nanti keluarnya itu berapa bulan sekali gitu Pak? Bisa dikatakan nanti 5 bulan untuk jangka pendeknya, untuk istilahnya untuk puterannya saya yang untuk pemotongan itu di angka 5 bulan. Jadi nanti kan kita bermainnya di berat badannya sapinya itu sendiri. Nanti untuk pembelian harga tergantung berat badan sapi tersebut. Dan sekarang untuk waktu sekarang harga penjualan sapi itu bobot hidup di angka 50 sampai 52 ribu. Berarti sistemnya di sini jual beli terus pemotongan juga bisa sama penggemukan juga bisa ya Pak ya? Bisa, terutama untuk harian saya itu jual beli untuk bibit. Dalam artian untuk bibit untuk yang digemukkan. Dalam artian saya jual bibit tapi juga mempraktekkan untuk penggemukan sendiri. Gitu loh. Jadi kita ada teori, ada prakteknya Mas. Untuk sapi-sapi yang bisa gede yang gimana, yang untuk penggemukan yang gimana, yang untuk istilahnya sekarang ada kontes-kontes itu harus sapi-sapi super itu bermacam-macam jenis dan beda, karakternya beda-beda semua. Untuk jangka panjang beda, untuk jangka pendek beda, untuk yang untuk bisa full besar yang sekarang terkenal 1 ton up itu juga jenisnya berbeda-beda gitu. Mungkin teman saya bisa menanyakan yang lainnya tentang harga dan lain-lain. Harganya kisaran berapa ya Pak? Kalau untuk bibit itu tergantung kualitas. Jadi kualitas sangat menentukan. Kalau untuk yang udah gemu, istilah yang udah untuk siap jual, kita per kilo hitungannya. Dalam artian ditimbang hidup nanti per kilo. Ya saya bilang tadi untuk sekarang di angka 50 sampai 52 ribu. Jenis sapi apa aja Pak? Di sini terutama lemusin sama simental. Jadi untuk segi kecepatan untuk pertumbuhan di antara 2 ekor itu yang paling cepat istilah untuk penggemukan. Ya. Kalau jenis sapi sendiri, kalau terutama di Indonesia ini ada berapa tuh Pak? Wah, kalau jenis sapi itu banyak sekali Mas. Jadi kita
tergantung untuk kembali lagi ke program penggemukan. Dalam artian untuk program penggemukan itu bagaimana dan untuk jangkanya gimana itu beda-beda. Beda istilah beda jenis sapi. Oh, gitu. berarti kalau apa namanya kayak di Purworejo itu kan yang terkenal kan berkas Siafam itu ya Pak ya? Ya. Kayak itu sapinya kan putih-putih itu kan putih itu jenisnya ya kayak gimana, Itu sebenarnya itu namanya Brahman atau bisa disebut PO Mas. Oh, Gitu. Itu konsumennya kembali lagi untuk penjualan itu kan beda, siapa yang jual siapa yang beli itu harganya beda. Mas. Jadi karakternya untuk yang umum dan itu kan untuk kalangan udah kalangan atas ya. Jadi misalnya harga itu mesti di sana bisa lebih mahal lah katakanlah. Karena apa? Memang dia kualitasnya bagus, pemeliharaan lama dan target penjualannya dia bukan istilahnya bukan umum lah ya, di luar lah itu orang-orang yang misalnya premium lah kelasnya di situ. Gitu kan. Gitu. Kalau memilih sapi yang berkualitas itu gimana ya Pak? Kembali lagi ke program dan target untuk yang memelihara. Jadi setiap untuk penggemukan kembali lagi ke jangkanya yang gimana dan bagaimana itu kembali ke seleranya konsumen. Dalam artian kalau kita programnya cuma 5 bulan, kita harus nyari sapi yang istilahnya langsung gemuk, nggak bisa gede. Gitu loh. Jadi karakter sapi itu lain-lain Mas. Jadi tergantung kembali lagi program dan target untuk yang pemeliharaannya. Gitu. Kalau promosinya itu di mana aja Pak? Promosi kita ada YouTube Mas ya. Sekarang ada banyak YouTuber persapian itu banyak. Jadi kita kadang para YouTuber itu main ke kandang juga di pasar juga ada. Jadi untuk konsumen yang jauh-jauh kita langsung lihat saja ke mungkin YouTuber persapian itu banyak. Dan lihat aja nanti ada map atau apa di Sapi Lor Lengkong itu kita bisa langsung bisa lihat lah katakanlah. Bisa lihat lah. berarti ini ya Pak ya, ada sosial media juga yang berpengaruh di promosi penjualan ini ya Pak ya? Sangat berpengaruh sekarang ya. Sekarang ini tadi banyak ini nanti langsung ke Lampung Timur, Lampung Selatan tuh banyak. Itu juga nggak kenal Mas. Mereka cuma lihat di YouTube. Oh alamatnya sini, kandangnya di sini. Mereka langsung percaya karena apa? Di sini memang ada istilahnya kan ada mapnya ya Pak. Ada map Sapi Lor Lengkong itu orang-orang dari mana bisa langsung meluncur ke kandang. Istilahnya gitu. Kalau bagaimana cara bersaing dengan kompetitor gimana Pak? Ya kan mengingat di di desa ini sendiri kan saya tadi sempat berkeliling-keliling sedikit ya, ada di selatan ada di utara, itu cara bersaingnya gimana Pak? Kita langsung aja, kita langsung bersaingnya secara sehat Mas. Kita langsung pertama kita jaga kualitas itu yang utama. Terus ada istilah garansi. Kita biasanya kalau pembeli lokal itu kita main garansi di angka 5-10 hari. Katakanlah 5-10 hari kok makannya tidak bagus, perkembangannya tidak bagus, kita langsung istilahnya tukar barang atau diminta uang silahkan. Tapi untuk yang jelas itu garansi itu yang utama. Dan kita ya istilahnya pun memberikan barang itu ya semaksimal mungkin yang bagus. Dan itu kan untuk tanggung jawab untuk ke belakangnya. Kalau kita memberikan barang bagus, biasanya kalau petani itu kan beli. Kalau udah gemuk, Pak tolong dibeli lagi ya. Itu kan untuk mengantisipasi barangnya bagus. Kalau dibeli bakalan yang bagus kan besok hasilnya bisa bagus. Nah gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Arnelita Namira dengan NIM 5180211020. Di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Devita Dwinianti dengan nomor mahasiswa 5180211063. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan berdiskusi tentang analisis usaha peternakan sapi yang bernama Sapi Lor Ngelengkong. Sebelumnya mohon maaf, kami tidak bisa berdiskusi secara langsung dikarenakan terhalang oleh jarak karena sedang masa pandemi. Oke, langsung saja. Sapi Lor Ngelengkong ini merupakan peternakan sapi milik Pak Pelik. Sistem dari peternakan ini yaitu penggemukan. Jadi penggemukan sapi pada dasarnya adalah
mendayagunakan potensi genetik ternak untuk mendapatkan pertumbuhan bobot badan yang efisien dengan memanfaatkan input pakan serta sarana produksi lainnya, sehingga menghasilkan nilai tambah usaha yang ekonomis. Kemudian terdapat penggemukan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek 5-6 bulan untuk dikirim ke pemotongan. Untuk jangka panjang biasanya tahunan, dan untuk Idul Adha biasanya banyak permintaan sapi-sapi besar di atas 1 ton up, biasanya butuh waktu 1-2 tahun. Pak Klik memulai usaha sapi ini pada tahun 2001 atau 2002, tetapi untuk penggemukan baru berjalan sekitar 3-4 tahun yang lalu. Usaha sapi ini sudah turun-temurun dari mbahnya Pak Klik. Pak Klik merupakan generasi keempat dari usaha jual beli sapi, tetapi untuk penggemukan baru ada di generasi Pak Klik. Terdapat beberapa macam jenis sapi juga, kebanyakan sapi lemonsin dan simental. Untuk sistem penjualannya, kalau di Jawa kan ada istilah pon, wage, kliwon. Jadi jualannya di Muntilan pada hari Kliwon dan belanjanya setiap hari penjualan. Biasanya yang paling laku itu sapi kecil di antara bobot 500 sampai 600 kurang lebih. Setiap hari paling banyak terjual setiap hari paling banyak terjual 10 sampai 15 ekor. Untuk harga sapi tergantung bobotnya, ada 60 sampai 80 juta. Penjualannya dapat langsung ke kandang di sapi Lor Ngelengkong yang beralamat di Lengkong, Lor Sumberjo, Tempel, atau lewat online ada Instagram dan Facebook dengan username sapi Lor Ngelengkong, terdapat foto dan video. Penjualan lewat media online ini sangat membantu Pak Klik karena dapat menjangkau pelanggan yang di luar kota. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jabarkan tentang asumsi, biaya investasi, serta biaya operasional. Kita masuk ke asumsi. Yang pertama ada lahan yang digunakan merupakan tanah milik keluarga Pak Klik selaku owner yang posisinya tepat berada di sebelah rumah Pak Owner yang beralamat di Ngelengkong Lor, Sumberjo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk ukuran kandang sendiri kurang lebih sekitar 700 meter persegi. Usaha ini berfokus pada penggemukan dan jual beli bibit sapi. Penggemukan sapi jangka pendek membutuhkan waktu selama 5-7 bulan, sedangkan penggemukan sapi jangka panjang membutuhkan waktu selama 1-2 tahun. Untuk sapi penggemukan pakan sendiri, yang perlu mengeluarkan biaya hanyalah comboran, dikarenakan pakan hijauan Bapak Klik mempunyai lahan sendiri yang dikhususkan untuk menanam pakan sapi tersebut. Comboran sapi ini memakan biaya 15-25.000 per 1 ekor dalam seharinya. Selanjutnya ada penjualan sapi, terutama sapi potong dilakukan setiap 5 bulan sekali atau bertepatan dengan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sedangkan penjualan sapi sehari-hari ialah menurut hari pasaran Jawa yang seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya barusan. Yang selanjutnya ada modal dari Bapak Klik sendiri saat merintis dulu berkisar antara 50 juta pada tahun 2000-an saat harga sapi masih relatif rendah berkisar antara 3-7 juta per sapi. Sapi bakalan di tempat Bapak ini harganya dipatok beragam dan ada kategori-kategori, misalkan anakan sapi berkisar antara 13-30 juta. Untuk obat dan vitamin sendiri harganya bervariasi karena menyesuaikan kebutuhan sapi itu sendiri. Diperkirakan mulai dari 15-250 ribu. Untuk total karyawan ada 5 karyawan, 3 di bagian kandang dan 2 di bagian transportasi. Selanjutnya ada biaya investasi. Biaya investasi yang pertama membangun kandang, kurang lebih modalnya 10 juta. Selanjutnya ada membeli bibit sapi awal maksud saya, sekitar 39 juta. Selanjutnya untuk peralatan dan perlengkapan kandang kurang lebih 1 juta, maka modal usaha 50 juta. Untuk biaya operasional ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap yaitu untuk menggaji karyawan 1,5 juta sampai 2 juta sesuai dengan UMR Jogja untuk 5 karyawan. Selanjutnya ada biaya variabel, biaya pakan 5-25 per ekor setiap harinya, serta biaya vitamin 250.000 per bulannya. Sekian yang dapat saya jabarkan. Saya kembalikan lagi ke rekan saya. Oke, terima kasih Devita.
Jadi sekian diskusi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Alfandi dengan NIM 51802111056. Di sini saya akan menjelaskan sesi kesimpulan. Di sini saya jelaskan jenis strategi apa yang digunakan objek video serta penutupan oleh kelompok 7. Di sini ternak sapi sebagai salah satu ternak terbesar ya, khususnya di Indonesia, telah lama diusahakan oleh para petani peternak di Indonesia, sebab ternak itu bisa menjadi kawan bagi para petani. Sehubungan dengan kemanfaatan teknologi dan tenaga dan kotoran, sebelum ternak tadi digunakan dan dijual sebagai ternak potong atau pengembangbiakan sapi. Akan tetapi belakangan ini kedudukan dan fungsi ternak sapi mulai bergeser. Sapi-sapi yang tadinya dipelihara semata-mata menjadi tenaga kerja dan penghasil pupuk mulai ditinggalkan pada masa sekarang ini. Pada umumnya peternak mengusahakan ternak sapi terutama untuk mengejar produksi daging dan ditambahkan semakin meningkatnya pengetahuan dan pendapatan produksi daging, lalu kebutuhan gizi, sehingga permintaan daging dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat. Di sini pengembangan sistem agribisnis perlu diawali dengan pengetahuan visi dan misi usaha ternak sapi dari lingkungan internal maupun eksternal. Di sini identifikasi tersebut perlu dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang dianggap berpotensi untuk menjadi dan mengaruhi setiap substansi agribisnis. Usaha pembesaran sapi atau penggemukan sapi ini dimulai dari bakalan umur 12 bulan hingga siap potong dan sapi siap dipasarkan di pemotongan sapi atau di pasar jika mencapai berat 600 sampai 800 kilo. Karena itu diperlukan pemeliharaan 3 bulan tergantung permintaan pasar. Di sini lalu ada jenis strategi yang digunakan dari objek video dari kelompok kami. Kalau menurut saya jenis strategi yang digunakan yaitu strategi generik, yang dimana strategi yang diketahui secara umum dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran organisasi. Strategi pengembangan usaha ternak penggemukan sapi menekankan pada peningkatan mutu produk, peningkatan pendapatan, kelangsungan usaha ternak atau pengembangan penggemukan sapi ini dari wilayah pengembangan sapi di Lengkong Lor. Penggemukan sapi ini merupakan salah satu komoditas yang banyak diusahakan dan menjadi unggulan di Lengkong Lor Sleman yang diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan peternak sapi. Lalu menurut Dinas Pertanian, komoditas unggulan yaitu komoditas mempunyai prospek pasar dan ada permintaan pasar, baik permintaan pasar lokal, pasar domestik ataupun pasar internasional yang cocok dibudidayakan oleh masyarakat setempat karena kesesuaian sumber daya alam, budaya, dan teknologi. Usaha yang dimiliki Bapak Heru Subagio di sini peternakan di wilayah Lengkong Lor Sleman, sistemnya untuk sekarang yaitu penggemukan sapi yang berada di kandang, penemuan jangka pendek dan ada juga jangka panjang. Untuk jangka pendek biasanya langsung
sekitar 5-6 bulan. Itu dijual ke pemotong dan dikirim ke pasar. Untuk jangka panjang biasanya untuk 1 tahunan atau biasa dikirim untuk keperluan hari besar, misalnya Idul Adha. Ini permintaan sapi sangat besar. Istilah sekarang jadi harus diucapkan untuk yang besar-besaran atau gede-gedean, sekitar penggemukan 1 tahun. Di sini sapi di tahun 2001 sampai 2002, terus untuk pengembukannya sendiri baru berjalan 3-4 tahun. Masalahnya kalau dulu sapi-sapi besar istilah hanya untuk pemotongan, tapi sekarang untuk hobi juga banyak. Sehingga pemrograman masing-masing atau menjadi hobi mulai mengerti, dan semenjak turun-temurun dari sadari dan sampai simbah nenek moyang menggeluti dunia sapi, sehingga generasi sekarang bisa terus-menerus meneruskan usaha itu. Ya, jadi nilai-nilai yang dapat diambil dari kesimpulan ini yaitu strategi generik ini dapat diketahui secara umum dan dapat diterapkan dari berbagai masyarakat luas, di mana sapi ini bisa diterapkan oleh masyarakat dan diketahui, misalnya biaya yang dikeluarkan secara periodik, dan pemeliharaan sapi ini bisa dipengemukakan oleh masyarakat dengan cara menjaga kebersihan dan menjaga makanan atau minuman agar tetap sehat sapi tersebut ya. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.